Waduh, sambil ke Flores Timur juga hal yang sama. Sudah bangun bahkan 4 tahun tidak bisa difungsikan karena belum diserahkan asetnya. Masalah aset. Pertanyaannya, pembangunan itu kami sama juga dia tidak bisa mau di kursi kan? tapi kalau dalam negara Mau di kursi. dalam provinsi itu selesai di Waktu geser di sini kan? nggak ada yang suruh diserahkan. Uangnya sama. Lagi kakak. Awas. Ini yang harus kita permudah ke depan. Makanya, ya, kalau bupati sekali lagi izin, ya, saya ngomong kemarin, saya diskusi dengan fenomena ini. Sehingga ke depan ini saya bilang, terutama di teman-teman dewan, besok saya asistensi langsung dengan kita. Sinergi antara pembangunan kabupaten dengan provinsi. Supaya, ya, beban provinsi, beban kabupaten itu apa yang menjadi masalah utama, kita sama-sama selesai. Kembali lagi seperti contoh, saya ambil contoh yang singkat, misalnya perumahan. Masih ada 100.000 rumah di Sumba Timur. Kenapa Sumba Timur itu menjadi masih kabupaten miskin? Oke, kabupaten kita bagi. Tahun ini berapa ke kabupaten? 200. Sudah kita bantu 100. Kita lagi APBN lagi 200 atau 100. Sehingga ada capaian. Itu harapan. Terus yang berikut, saya dalam kunjungan, Pak Adri, kira-kira yang Pak Simon nanti apa programnya 100 hari? Saya bilang, APBD 2025 itu milik orang. 2026 baru kita punya, termasuk kabupaten. Ya, supaya jangan salah ya, nanti kalau sudah diambil, kenapa nggak dibuat-buat? APBD-nya Pak Bupati 2025 itu APBD orang lain. Tapi APBD itu sesuai dengan program beliau berdua, itu nanti masuk di 2026. Karena orang ini masih dibahas sama dari sebelum ini. Nah, bapak-bapak ini masih lanjut, tapi aspirasi dari Muslimbang itu masuk, itu dari proses sebelum kita di itu proses. Supaya nanti dia ini, oh kemarin sudah ngomong, nanti ada perubahan, tapi ini belum. Nah, program 100 hari ini juga evaluasi. Ya. Oke, karena saya mantan politisi, ya. Saya politisi, saya pengusaha. Ya, 5 tahun saya jadi DPR, 5 tahun saya jadi DPD, 3 tahun saya di sana sebagai presiden, sebagai komisioner. Ya. Dan hari ini saya calon gubernur. Apa yang kita evaluasi 100 hari? Dalam perjalanan politik saya jadi anggota DPD dari Sabang sampai Merauke, ke Bupati dan Kalimantan Timur. Pemerintah daerah dominan meminta uang ke pusat untuk membangun sarana prasarana. Contoh, bangun pasar desa. Hampir seluruh Indonesia saya temukan bangun pasar yang tidak ada manusia. Hanya cuma bangun yang hari terakhirnya rumput lebih tinggi dari pasar. Ada. Bangun lagi BLK ini mau BLK T, BLK C, BLK A, tapi tidak ada satu program yang ada. Ya mudah-mudahan di sini tidak ada. Nah, ini nanti kita tidak ada pusat di antara kita. Artinya kita perbaiki, kalau memang itu tidak, kita perbaiki. Supaya apa? Menghasilkan tenaga kerja yang bagus untuk menyiapkan diri dalam rangka 2 di pasar global ataupun nasional. Saya keliling. Di NTT saya temukan kurang lebih ada 17 dermaga yang dibangun. Tapi tidak ada kapal yang sandar sampai hari ini. Sejak bangun. Padahal masih ada dermaga-dermaga rakyat, ya, yang sudah kontribusi PAD dan memberikan makan bagi orang sekitar. Nggak ditinggalkan. Karena satu, nafsunya membangun. Ini nanti yang perlu makanya kita selaraskan agar ini dikaji kembali supaya betul-betul membangun itu ada manfaat buat masyarakat. Kalau kita hitung semua total tadi itu sudah berapa dulu? Banyak juga bangun sekolah ada, murid tidak ada, murid ada, guru tidak ada, guru tidak ada, suruh orang tua murid lagi bayar. Inilah potret yang harus kita sempurnakan. Yang satu hal lagi, ya, kita relaksasi aturan, mempermudah perizinan dalam rangka mendukung
di Prekilen Batu kakak di Kawango. Kita punya Share dulu bet hati. Tadi terputus nah. Kalau orang bangun, kita juga nggak bisa berpikir karena banyak itu untuk membangun hidupnya. Ini nanti yang harus kita benahi. Jadi bapak mama mungkin sementara yang lain nanti masih ada. Nanti kalau saya buka semua nanti tidak ada bahan debat lagi dengan Pak Simpang. Masih banyak yang dalam pikiran kita untuk sama-sama bangun itu. Jadi saya mohon maaf juga karena habis ini kami juga rapat partai koalisi yang malam ini. Ya Pak Ketua saya. Jadi nanti kita rapat sedikit karena besok kita harus terbang ke luar dari Pulau Sumba. Jadi mungkin singkat dulu itu ya. Jadi nanti di pertemuan berikut di kampanye akbar nanti mungkin kita lebih leluasa lagi. Saya pikir itu. Terima kasih. Tuhan berkati. Selamat malam buat kita semua. Terima kasih kepada Bapak calon wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Bapak Andri Garu yang sudah pertama memperkenalkan diri dan menyampaikan tentang apa yang terkait perencanaan kerja satu program 5 tahun ke depan apabila Tuhan berkehendak terpilih menjadi calon wakil gubernur. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Berikut kita dengar calon gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Bapak Simon Petrus Karlasi. Kepada Bapak waktu dan tempat saya berikan. Salam. Selamat malam. Yang saya hormati calon bupati dan wakil bupati, yang saya hormati Pak Andri Garu selaku calon wakil gubernur, Bapak senior mantan bupati, yang tadi semangat sudah cerita tentang Kang Siaga. Jadi saya sudah mulai merasa orang kenal saya. Kemudian ada dua orang ini yang di sebelah ini, Pak Sikri. Saya sudah tanya-tanya tentang Bapak. Kayaknya kerjasama gubernur dengan Bapak akan kita tingkatkan. Tenun-tenun. Kemudian Bapak sebelah yang salah satu murid Tuhan Yesus juga yang Filipus ada di sebelah. Saya tambah percaya diri. Simon Petrus akan tambah percaya diri karena ada Filipus. Kemudian ada pendamping-pendamping saya dari Kupang, ada Pak Stanis dari Momere, Eti, ada Pak Rohim mana dari PS. Sudah capek perjalanan dari Flores sampai ke Sumbai. Rekan-rekan dari partai politik Nasdem, Gerindra, Golkar, ada juga PKB. Nah, sedikit cerita kalau PKB ini waktu saya orang-orang sudah pasti partainya, saya dengan Pak Andre ini masih keliling-keliling bawa rekomnya Nasdem. Kami itu hampir kartu mati tangan itu. Karena pegangan Nasdem belum cukup 13 suara. Kami masih 8. Karena saya tentara, saya kan hijau. Saya lihat pakai yang mungkin saya dapat ini yang hijau juga, ambil langsung saya PKB. Jadi itu ceritanya Pak PKB. Hijau tidak berubah, saya tetap hijau. Ini saya masih 50%. Saya yakin 50% menang. Tapi tadi waktu sambutannya di situ sampai gong tidak kenal suaranya, saya yakin menang sudah. 90% menang. Tapi dari 100% menang karena di sini katanya orang yang datang ke sini menang. Saya yakin karena mudah-mudahan Bapak Ibu masih semangat untuk memenangkan paket Siaga dan paket Leo.
muda-muda. Ini bahwa ini ketemu saya di tengah hutan sana di tempat sapi-sapi. Iya, saya punya anak muda siapa ini aktif mengatur pandangan saya, semua diurus. Rupanya itulah awal saya kenal ini. Ini tidak salah kalau jadi Pak Wakil. Semua urusan rumah tangga bisa diurus. Pak Bupati bisa istirahat. Begitu, itu penilaian saya. Saya izin memperkenalkan diri Bapak Ibu sekalian. Nama saya lihat muka terang. Maksudnya biar nanti kalau mau pilih jangan salah pilih. Ini Simon Petrus. Apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi aku? Yesus bertanya kepada Simon Petrus berapa kali? 3 kali. Karena Yesus sudah tahu ini anak ini waktu sebelum ayam dia akan berkokok dia akan menyangka 3 kali. Betul Mas Ode? Tapi itu menjadi pukulan ilahi buat dia dan dia akhirnya jadi semangat kembali. Walaupun di taman Getsemani Yesus berdoa kan, Yesus pikiran senang hati karena mau ditangkap. Betul nggak? Bayangkan dia pikiran kalau sudah tentang apa yang terjadi. Secara alamiah dia pasti berdoa sampai senang hati. Ternyata Simon Petrus, Andreas, yang Yakobus, berapa murid yang suruh tunggu? Kenapa? Karena mereka tertidur. Tambah lagi, ada nasihat buat mereka. Kalau mau pikir rakyat ini, saya tidak mau tidur seperti mereka. Nah, bangkitlah Simon Petrus. Begitu, habis semangat ya setelah ditegur. Begitu Yudas cium habis Yesus ditangkap, Simon sempat mengamuk kan? Ada yang tahu? Siapa pun yang putus sekarang dia? Kalau ada yang tahu namanya saya kasih 500.000. Siapa pun yang putus? Nah, Ebi, ini kasih 500. Jadi begini Bapak-Bapak, saya mau ngomong malam ini. Kalau nanti janji-janji saya, janji-janji saya yang jadi nanti kalau janji-janji saya tidak saya tepati, saya mau ganti nama Yudas saja. Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara, dan Akademi Kepolisian. 100 orang setiap tahun. Sisanya kuliah di perguruan tinggi negeri. Sekolahnya itu waktu saya sama-sama anak sumber sekolah. Mungkin dia tinggal di sini di Wainako. Ya, Prelium. Pasti John Setting. Ya pokoknya dia dari sini katanya. Jadi dia sudah jenderal. Doakan saja kalau saya jadi gubernur saya mau tarik dia jadi Kapolda. Dia Kapolda orang Sumba. Nah, begitu. Ya. Dan saya ingin anak-anak kita nanti ke depan kita siapkan seperti saya disiapkan. Kerjasama dengan para bupati kita siapkan anak 5 orang kan yang masuk SMA Terun per kabupaten. Supaya apa? Nanti yang jadi Kapolres, yang jadi Dandim itu putar-putar sini supaya dia urus betul, dia jangan minta pindah saja. Itu ke depan kira-kira seperti itu. Sumber daya manusia pun akan jadi perhatian. Salah satu contohnya ini Simon Petrus yang sekolah di SMA Taruna ini, saya itu lulus, saya masuk akademi militer
militer dan lulus tahun 96. Terus saya dinas di Papua dan kemana-mana, di keliling luar negeri juga saya laksanakan, jadi pengamat militer. Dan selama di TNI ada beberapa karya yang saya kerjakan untuk bidang teknologi. Ada kendaraan komodo, ada kendaraan amfibi, ada kendaraan pertempuran darat tetap yang dipakai untuk. Dan itu semua sepanjang masa akan kena. Satu lagi yang umum yang saya lakukan adalah membuat pompa-pompa dan membuat alat bor yang saya pakai untuk mengabdi bagi masyarakat. Sengaja saya buka HP ini biar titip salam buat ini bapak-bapak, saudara-saudara kita di kampung. Suruh jangan pasang orang lain berspanduk di tempat mereka. Karena saya kumpul barongan di sana itu. Desa Kayudi ada di sini. Orang Kayudi. Itu ada sumur bor satu. Desa Kambata Hulu. Itu ada satu sumur bor itu. Desa Buku Kalara. Nah, itu ada satu sumur bor itu. Murukulu. Itu ada satu sumur bor itu. Tanah Urang. Tanah Urung ya. Nah, ada itu. Saya tidak ada tapi barang sama sana. Kampung Baru. Ada satu sumur bor. Matawai Atus. Ada dua. Matawai Atus itu ada dua. Hambala. Semangat. Kota juga. Waiwe. Itu ada satu sumur bor di sana. Tamburi. Sampaikan jangan ada baliho orang di sana. SD Masehi. Itu di kota ya. Saudara pompa hidrami di Ndapayani. Meorumba. Perahu Rami. Prain Kareha. Napu. Laihau. Mendeha. Sudah jalan masuk ke sana tutup saja sudah. Iya, ini saya cuma main-main maksudnya supaya di luar ini. Saya belum datang menjadi gubernur, ini saya sudah kerjakan ini. Ada 19 titik. Tinggal kawang belum dapat. Nanti saya gas. Yang belum dapat ini terbagi semua. Jadi uji Pak Bupati. Kemudian kita pikirkan setiap kecamatan harus ada alat satu alat bor. Kalian akan menyerap tenaga kerja minimal 5 orang. Tugasnya hanya ngebor dan dia pakai alat geolistrik. Jadi cek bukan pakai kayu asam, bukan. Pakai alat geolistrik dia tahu kedalaman berapa, kandungannya berapa. Kalau lebih dari 80 kita minta izin dari pertambangan. Kalau kurang dari 80 itu masih air permukaan, langsung bor. Tinggal telepon Pak Bupati baik. Itu tidak mahal, nanti 20. Kalau kurang minta gubernur. Paham ya? Kalau untuk air saya tidak akan pakai proposal, pakai telepon aja kerjakan. Karena itu sudah perkara iman. Simon Petrus yang bilang. Ya Bapak Ibu sekalian. Itu harus dipercaya. Nanti saya ganti nama. Ya. Jadi itu satu program utama. Yang kedua nanti itu yang tadi Bapak bilang banyak. Jadi tata kelola air. Saya tadi lihat air itu ini surga ini. Hanya saya lucu masyarakat yang di sebelah got ini gotnya kering. Hah? Beneran? Tidak usah cerita yang luas-luasan itu. Yang dengan mata kepala sendiri pun tentu bisa. Gak bisa ya urusan pusat, tidak mungkin. Walaupun itu kewenangan pusat, tapi yang merasakan kan Pak Bupati yang masyarakat. Jadi nanti tugas kita
komponen yang terlibat di situ. Kalau perlu kita buka tenda di situ, tidur di situ sampai ada keputusan. Itu kalau tentara yang sudah mau begitu harus jadi. Ya, saya tadi bisik-bisik dengan Pak Bupati, ada beberapa program yang memang komunitas unggulan di sini yang kita lakukan dengan sistem seperti dulu zaman Pak Jokowi. Operasi Nusa Hijau. Jadi kalau mau tanamnya itu semua masuk ke dalam untuk kita tanam. Setelah itu tugas Pak Bupati dan saya untuk pikirkan pemasaran. Petani yang penting tanam. Kalau Pak Bupati dan saya tidak bisa pikirkan tanam, tidak usah pikirkan lagi. Itu saja. Jadi nanti kami akan mulai dengan bapak-bapak bisa. Kita tidak kita akan lagi datang ke sini. Kalau tidak bisa ngapain? Yang bapak-bapak supaya kita tinggal memprogresasi, mempercepat pencapaiannya dan mendukung apa yang belum tersedia. Itu. Kalau nanti visi kita bisa pikirkan tinggal lagi. Ya, untuk debat tahun 2006 nanti. Itu gampang. Tapi yang nyata yang langsung itu bapak-bapak dan mama-mama yang sudah kenal sampai jam berapa tunggu saya, ini harus nyata. Makanya saya memilih Pak Adian Garun seorang politisi dan pengusaha. Jadi nanti urusan berdiplomasi di DPR dan lain-lain, saya yang wakil Yesus Tuhan. Nanti urusan keputusan dan perdana itu ada tangan gubernur. Ya Bapak Ibu sekalian, saya hari ini pangkatnya Brigadier Jenderal bintang 1. Tapi begitu pensiun, begitu naik bintang, pas malam pasca itu, saya mendapat aspirasi dan dorongan pendapat yang kuat sehingga saya diminta untuk maju jadi gubernur. Saya pikir-pikir ya, kalau selama masyarakat mengendakinya, saya walaupun baru 3 bulan pensiun dan masih 11 tahun lagi. Kalau 11 tahun lagi saya masih Letnan Jenderal, bahkan bisa Jenderal, karena masih lama. Tapi kalau nggak jadi sekarang, belum tentu nanti saya enak. Karena presidennya Pak Prabowo, kali itu satu soal. Paham ya Bapak Ibu? Jadi yang tadi bilang lobby, tenang saja, nanti lulus. Paham? Ya, karena dia kakak kan, bapak yang mana? Pas berbeda. Ya bapak-bapak, sambil berjalan nanti kita akan menyerap apa yang diinginkan oleh Pak Bupati. Akan sering cerita, saya juga ngobrol-ngobrol dengan bapak-bapak. Ya seperti ini, resmi-resmi begini, kita tinggal dulu di warung, dulu di rumah, cerita-cerita. Sudah, besok kita kerja. Ya, jadi saya akan melakukannya dengan sederhana dan eksekusi. Baru kita cari uang. Seperti ke rumah sakit. Prinsip pembangunan saya nanti, kerjakan dulu, uang belakangan. Sama yang kita ke rumah sakit, layani dulu, administrasi belakangan. Jangan sampai orang matinya mati dulu. Paham ya? Sama pembangunannya seperti ini. Kami juga akan menyiapkan cadangan uang yang kita pakai dulu. Kirim dulu, baru mulai dulu dengan DPR tentu paling. Tapi barang itu sudah. Saya yakin saya tidak akan disalahkan karena rakyat panglimanya. Hukum tertinggi adalah kepentingan rakyat. Paham ya? Saya akan lakukan seperti itu. Percaya. Catat nomor telepon saya. Tapi nanti setelah pelantikan baru hubungi. Karena saya sekarang susah ini. Berpikir bahwa gerakan relawan yang menjawab ini permintaan saya pusing juga. Tapi bapak-bapak harus tahu, walaupun maju dan maju kemarin, saya sedang sementara kerja di antara titik-titik air yang tadi. Itu sementara kerja 51 titik seluruh titik. Saya punya alat bor yang keliling. Saya
saya sudah kerja sejak 2013. Jadi jumlah titik saya di NTT sudah 400 lebih. 400 lebih. Uang dari mana? Uang dari hati, dari iman. Orang percaya, semua orang percaya menyumbang, termasuk negara. Jadi bukan negara yang programkan untuk saya kerja. Saya mulai dulu dari apa yang saya miliki. Beda ini. Ingat, kalau Bapak pilih gubernur yang memulai duluan, bukan berencana untuk jadi nanti kalau kita kerja. Saya jadi di jalan ini. Hanya itu, ini beda nih. Beda. Makanya saya pikir ada investasi sosial yang nyata. Makanya saya masuk. Hari ini Indonesia sudah masuk 3.000 titik menggunakan pompa saya. Saya dapat uang dari setiap pompa itu. Kalau mau bikin diri sendiri, saya tidur aja. Tabungan saya naik terus karena royalti. Sudah selesai. Saya dengan Pak Ari ini mau jadi gubernur dan wakil untuk masuk surga. Iya, biasa kumpul orang TB dalam rumah. Ini dulu kampung gubernur yang Simon Petrus. Nah ini saja. Kalau sudah silakan sudah beres. Anak saya sekolah di luar negeri, mereka kumpul semua. Jurusan teknik, makanya mereka nggak ada yang mau jadi tentara. Karena mamanya ditinggal terus. Jadi, tapi mereka akan saya panggil pulang untuk bantu saya. Teknologi yang begini, bisnis yang G20 itu salah satu komponen buat anak saya. Jadi dia akan jadi. Dan anak saya yang satu juga dipakai di sini. Terus yang satu lagi di desa, yang perempuan main-main di rumah jaga kami. Ya sudah salah. Sekarang tinggal mengabdi pada masyarakat. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Andri. Saya yang diomongkan itu tidak susah. Kalau presidennya Pak Prabowo, saya tinggal rapat ini. Jenderal ketemu jenderal. Yes. Paham ya? Dan saya tidak enak kalau dari gubernurnya nanti. Memang kertas di orang, Pak. Tapi hati ada di saya. Paham ya? Ini harus paham. Ini sebenarnya itu saya ngomong. Kalau tidak bisa percaya, saya disalibkan terbalik. Paham ya Bapak Ibu sekalian? Itu saja titip salam buat semua keluarga yang ada di sini. Kami tidak minta menang, kami minta doa restu. Supaya antara ucapan dan perbuatan saya sama. Itu yang susah buat pemimpin sekarang. Itu yang susah. Jadi saya tidak akan ngomong banyak. Saya takut tidak sama. Omongan saya dengan yang saya perbuat. Saya omong yang saya bisa. Itu saja Bapak Ibu sekalian. Terima kasih malam ini. Tadi sambutannya saya semua menangis. Karena luar biasa. Walaupun sempat pikir saya, waktu cabut kereon, masih saya. Itu apa siapa tadi itu? Memang disuruh luar biasa. Tapi kita dari semangat. Iya yang parah tadi. Kan tidak musik. Tapi saya begitu. Saya ini tentara jadi refleks. Begitu. Itu saja ya. Tolong ingat ini pada saat tanggal 27 yang pakai baju putih saya yang panggil. Kami dari awal sudah jadi satu siaga. Simon Andregar. Kami juga bersiaga untuk rakyat 24 jam. Nanti seperti itu kami memimpin NTT. Jangan lupa siaga juga artinya selalu ingat dua anak ganteng baju putih. Terus nanti yang baju putih. Hati kami suci seperti baju itu. Mudah-mudahan Pak Bupati dan wakil juga pakai baju putih di taruhnya. Baju adat, baju adat. Oh baju adat. Siap. Oh iya. Dasarnya putih. Dasarnya sama. Iya. Kita kan tidak janjian. Tapi otomatis
Bapak Simon Petrus Kamlasi selaku calon gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pertama sudah memperkenalkan diri beliau sebagai calon gubernur. Artinya paket siaga. Apabila terpilih saya selalu siaga, dan yang sudah banyak berbuat di beberapa kecamatan di Kabupaten Sumba Timur ini. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kamu boleh memberi penganap. Ia dia dari Bapak Hamal, kita beri penganap banam jangan. Kami di Mamenanan, apa najar rumpah kami malang hanya berlaku. Paket ULPH. Saya jemput yang pertama Bapak calon wakil Bupati Sumba Timur Bapak yang akan Selamat malam, Jom. Yang saya hormati murid Yesus Simon Petrus Kamlasi. Kalau ini di belakang ini ada Simon Petrus, ada Filipus, ada Gideon, ada Yonatan. Kalau yang putih lahir di kota ini dikatakan di kamu mungkin nama Matius. Cuma ada bisa bantu sudah. Izin jenderal, tadi saya di situ ada dulu. Kalau penilaian yang berkokok, untungnya ya ada yang kesini dari kita berhenti. Yang saya hormati kakak negara sebagai wakil gubernur, terima kasih waktunya. Kakak berdua sudah berkesempatan hadir dan turut langsung bertemu dengan keluarga semua. Tidak mudah memang mengatur waktu, tapi kami bersyukur bisa bertemu secara langsung dengan dua orang hebat di NTT. Satu jenderal, posisi tinggi di negara Republik Indonesia dan turun share guys. menjadi seorang gubernur, gubernur yang paling susah di Indonesia itu gubernur NTT. Jadi kalau ada yang mau menjadi calon gubernur dan melepaskan jabatannya, itu suatu tujuan mulia yang kita harus dukung. Tepuk tangan buat Bapak Ayah Gideon sebagai ketua tim, Bapak Sipri, Ayah Jenderal Filipus. Jadi kalau tadi Pak SPK bilang, Pak Simon Petrus Kamlasi bilang kalau nanti jadi gubernur dan terpilih menghadap Prabowo harus hormat jenderal, karena sesama jenderal. Sebenarnya saya ini jenderal, tapi dulu jenderal waktu di paket yang sebelah. Mengambil jenderal yang berbeda, jadi nanti kalau Pak Andre dan Pak SPK terpilih, kita sudah siap jenderal, kita sama-sama jenderal. Cuma itu ada bintang, satu kita ada bintang. Kita ada bintang 7 dulu waktu itu. Baik Bapak Mama semua yang sama saya hormati, izinkan saya dan sekaligus memohon maaf karena tidak bisa menyebut satu persatu. Yang sama saya hormati dan yang sama saya kasih. Saya dan ALWP dan seluruh tim Kamu tamu share. mengucapkan limpah terima kasih. Kalau saya secara pribadi dan ALWP menyadari siapa kami berdiri dari kami turun mulai dari burung-burung sampai di tempat ini dari batu kami disambut dengan luar biasa. Tadi masih sempat foto-foto ada nomor dan foto. Ini kalau foto kita lupa kampanye. Sampai disambut oleh tarian Bapak tadi sudah usia lanjut tapi masih begitu semangat menyambutkan. Itu membuat hati kami terharu dan tergugah bahwa kami masih diterima di tempat ini. Kalau beberapa bulan yang lalu kami mungkin mampu bisa menang keren-keren. Apakah kita bisa menang? Tapi begitu datang dari burung-burung dan dibagi batu, begitu melihat antusias warga menyambut kami, saya yakin begitu dia keluar dan menyambut, aduh Tuhan luar biasa sambutan dari keluarga di tempat ini. Itu yang membuat kami tidak lupa diri. Itu yang membuat dari ASP bilang, ALWP dan Buyon ingat kalau saya duduk di gedung sana, jangan lupa kalau mereka dibantu telepon tolong angkat. Iya. Oh ini supaya saya
Ada simpan ini Mas Abdul. Saya baca ini Mas Abdul hari ini. Ada yang mau simpan boleh. Yang nomor 081 simpan saja program yang telepon. Kalau saya masih itu saya akan kalau pas itu jangan maaf. 081 236 456 099. Saya pakai satu nomor saja dan itu nomor pribadi saya. Ulang. 081 236 456 099. Pasang sunyi nomor itu biar saya tahu kan. Ingat yang itu jangan WA kakak saya. Kalau ini sudah ada dua. Tidak tahu lagi itu satu sudah cukup. Ya, sambutan keluarga begitu hangat bagi kami itu membuat kami selalu sadar diri bahwa kalau suatu saat Tuhan berkehendak kami terpilih, kami bukan siapa-siapa kalau bukan keluarga semua tempat ini. Kami tidak akan pernah jadi bupati, kami tidak akan pernah bisa jadi wakil bupati, kami tidak akan pernah bisa jadi pejabat yang terpilih baik di DPRD maupun kepala desa kalau tanpa dukungan dari keluarga semua. Oleh karena itu, biarkanlah malam hari ini janji pertama kami tidak mau lupa diri. Begitu juga mungkin buat kakak calon gubernur dan wakil gubernur. Kalau bukan karena keluarga yang dapat dari hati itu ustobo sama kita, tidak mungkin kami bisa jadi pejabat. Dan ketika kami terpilih menjadi pejabat, satu hal saja yang mungkin diminta yang disampaikan oleh Bapak Sini. Jangan lupakan keluarga yang sudah berkorban, yang sudah mendukung, yang sudah mendoakan. Sehingga tidak ada kesombongan ketika kami ada dan memiliki kuasa yang menjadi yang namanya pejabat di kabupaten ini. Doakan kami supaya kami tidak lupa diri. Doakan kami supaya kami tidak sombong dan terus berpikir bahwa jabatan yang sesaat ini pakailah dan gunakanlah untuk kepentingan kesejahteraan bagi kabupaten Sumber ini. Itu yang masyarakat mau kan? Karena kalau bisa terpilih, aduh bapak orang kita mau turun dari kota, seorang barat pas seperti itu terhormat sekali kita. Kadang-kadang mungkin kekuasaan dan jabatan itu buat kita lupa siapa kita. Tapi tadi terbukaan yang luar biasa sudah difoto, sudah di video, saya simpan. Kami simpan itu menjadi pengingat bagi kami bahwa tanpa dukungan dan doa keluarga semua di tempat ini, kami bukan siapa-siapa. Dan oleh karena itu saya secara pribadi mewakili seluruh tim mengucapkan dari hati yang tulus mengucapkan limpah terima kasih. Terima kasih banyak. Bapak semua mungkin tanggal 29 kemarin ada yang menemani kami waktu kami mendaftar di KPU secara resmi. Setelah kami mendaftar, kami lakukan deklarasi di depan PNI. Puluhan ribu orang yang hadir. Puluhan ribu orang yang bersama-sama menghantarkan paket ULPH ke KPU dan mendeklarasikan dirinya. Mendeklarasikan paket bahwa kami paket ULPH dan segenap tim seluruh partai politik yang ada di belakang ULPH mendeklarasikan ini siap untuk bertarung dan memenangkan pertarungan pilkada di tanggal 27. Deklarasi itu menandakan apa, Bapak semua? Deklarasi itu menandakan kami siap. Kami siaga seperti Pak yang di belakang sampaikan. Siap antar jaga. Siap juga untuk jaga kabupaten ini. Siap juga untuk jaga tanah ini supaya ketika kekuasaan itu diberikan kepada kami, yang kami lakukan itu adalah untuk kepentingan kesejahteraan, bukan untuk kepentingan menjaga kekuasaan atau menyenangkan kami. Itu makna dari sebuah deklarasi yang kami lakukan. Puluhan ribu orang menghantarkan kami. Tidak gampang mengumpulkan begitu banyak orang. Saya saja biasa lihat orang banyak, itu pusing dia. Ada datang dari timur, datang dari barat, bahkan ketua pegawai bilang pusing kita yang atur makan. Begitu masa turun, dia pun turun. Kita masa mula-mula, saking banyak orang. Tandanya apa? Tandanya masyarakat mengasihi dan menyayangi antar itu. Apakah kita bisa balas satu persatu? Tidak mungkin kita bisa balas.
bersama kita? Tidak mungkin. Tidak sanggup kita balas satu persatu. Tapi ketika nanti Tuhan berkehendak kita jadi terpilih, biarlah itu menjadi penanda dan pengingat kami bahwa kami harus bekerja semaksimal mungkin dan mengembalikan semua pengorbanan keluarga yang sudah mendukung kita, semua pengorbanan masyarakat yang sudah mendukung kita dengan kerja baik, kerja untuk kepentingan kebersamaan kita. Sepakat? Sepakat. Nah, itulah harapan kita dan ketika kita, saya dan Ayah Ulin dan mungkin juga pakai siaga mengambil sebuah keputusan, kami ingin menjadi pemimpin di kabupaten ini. Dari hati yang paling dalam, saya dan Ayah ULP mewakili juga pakai siaga, kami ingin minta doa dan kesempatan dari keluarga semua tempat. Doakan kami dan berikan kami kesempatan satu kali untuk kami buktikan. Kalau tadi Pak Simon Petrus sampaikan, kami akan fokus untuk kepentingan masyarakat. Kami akan coba lagi pakai proposal kita harus buktikan apakah betul Pak Simon Petrus Sonasi dan Pak Andre Galuh bisa melakukan itu. Tapi untuk membuktikan ini kita harus pilih dan menempatkan beliau berdua itu jadi gubernur dan wakil gubernur terpilih. Begitu dengan kami, saya dan Pak WLP. Tidak mungkin kami bisa melakukan banyak hal kalau kami tidak terpilih. Mungkin masih ada yang ragu. Bisa mana nih? Kalau kami ini naik uang di tabel. Bapak saya kasih cerita sedikit saja. Kalau dalam politik kita suka berhitung. Mana yang lebih banyak? Hari ini saya mau kasih tahu, itu partai di belakang ada 7. Kalau mau uji banyak partai, pakai UMPH lebih mana? Lebih banyak. Pakai sebelah bukan merendahkan pakai sebelah. Cuma saya ingin menyampaikan, UMPH ada 7 partai. Ada 16 kursi dari 30, sudah lebih dari setengah. Ada 16 anggota DPRD yang ada di dalam partai-partai politik ini yang siap bekerja dan mendukung kita. Bahkan ketika kita nanti menjadi bupati atau wakil bupati terpilih, 16 anggota DPRD ini menjadi pendukung setia kita. Di paket yang sebelah, yang kawan dari Yonatan jauh program cerita kita itu, kawan setia, itu ada 5 anggota DPRD, hanya 2 dia punya partai yang mendukung. Di paket sebelah lagi ada 3 partai. Ada PAN, ada Hanura, ada Demokrat. Mereka ada 9 mereka. Kalau mau banyak, di UMPH lebih banyak. Kalau khusus untuk provinsi dan begitu, kita sepakat juga sepakat. Yang kedua, kalau kita mau hitung suara waktu legislatif Pak DPR, Pak Jenderal, Ati lobo na all yang nonton na kita waktu sesuai dengan keputusan partai. Jadi kalau mau dibuat sederhananya kita sudah lebih banyak sedikit dibandingnya. Jadi kalau pacuan saat baru mulai dari Facebook, Upe Karambu di Prekilin Batu Bawang. Ya begitu, yang paling gampang kita mau pilih orang yang punya potensi menang. Kenapa kita bisa dapat partai yang banyak? Karena partai punya 2 kriteria secara gampang. Ini khusus untuk partai yang seperti itu. Ini khusus untuk pakai UMPH. Saya tidak mau membandingkan dengan pakai yang lain. Partai-partai yang ada di Jakarta sana, mereka menilai 2 hal. 1, mereka menilai apakah 2 tokoh ini yang berkomitmen untuk maju punya kemampuan untuk mengelola dengan baik Kabupaten Sumba Timur atau tidak. Dilihat dari apa? Dilihat dari pengalaman mereka selama 10 tahun, selama 15 tahun, selama 20 tahun. Apakah 2 orang ini bisa dipercaya atau tidak? Mereka melihat Pak UMP, siapa Pak UMP? Oh, pernah jadi birokrat 20 tahun. Pernah jadi wakil bupati selama 5 tahun. Dipercaya menjadi ketua partai mengelola partai Golkar di Kabupaten Sumba Timur, salah satu partai politik paling besar di Kabupaten ini. Mereka ukur itu, mereka lihat. Lalu, ini video, bisa jadi dan
sampai yang dijual tampang, yang dijual bilang-bilang kita tidak bekerja. Mereka lihat juga ini. Selama 10 tahun apa yang kita sudah kerjakan? 2 kali menjadi anggota DPRD, 1 kali menjadi pimpinan DPRD, dan terpilih Menyala kakak, ini asli semua, ini masyarakat Prekilim Batu. Dua, mereka ini apakah betul bisa dipercaya atau tidak? Ketika 2 paslon ini bisa dipercaya, maka partai politik tidak ragu-ragu langsung bilang kita dukung. PKB punya calon, PKB punya kader, Gerindra pun punya kader. Mereka bisa juga mendukung kader mereka untuk maju di pertarungan dengan kita. Tapi hari ini mereka memutuskan, 1, mereka melihat bahwa 2 orang ini bisa dipercaya. Yang kedua, mereka melihat bahwa ada potensi kemenangan dan punya potensi juga. Apalagi kalau Pak SBK dan Pak Negara jadi gubernur, mudah ya. Karena program provinsi tinggal telepon, kakak tolong dulu ingat itu. Kawan dulu Prekilim Batu ada butuh 10 kita banyak ya. Pasti juga Pak Gubernur siap gerak laksanakan dan tunggu lama langsung gas. Gas. Jadi kalau partai politik saya sudah memberikan keputusan dan kepercayaan kepada kita, orang apa lagi saya? Mari sudah kita satukan hati, kita bersama-sama, kita menyala abangku sampai tanggal 27 November. Tanya apa tak Ibu? Terhadap mama semua. Banyak partai, puji Tuhan, banyak suara dan banyak anggota DPRD, ada calon gubernur yang mendukung kita bersyukur dan kita puji Tuhan. Tapi mereka, jumlah partai dan kawan-kawan kita keluarga kita di belakang bukan penentu kemenangan paket WLBH. Siapa yang menentukan kemenangan paket WLBH? Kita semua di tempat ini. Kita semua di bawah tenda. Hanya ada 2 cara untuk memenangkan paket WLBH dan paket siaga. Kalau kita sudah yakin bahwa mereka orang-orang yang paling pantas, yang kita yakin dan punya hati mau melayani, punya hati yang tulus, bukan hanya sekedar mengejar kekuasaan, tapi ingin menggunakan kekuasaan untuk melayani dan mengabdi dari perkecualian ini. Hanya 2 caranya. 1, kita bekerja dengan tulus. Yang kedua, kita berdoa dengan tulus. Kalau sama-sama semua kita di Prekilim Batu, di Pandawai, bekerja dengan tulus, berdoa dengan tulus untuk paket WLBH dan paket siaga, saya yakin kemenangan pasti akan kita raih. Sepakat kita bekerja dengan tulus dan kita berdoa dengan tulus. Kita kerja dan kita berdoa bukan hanya sekedar untuk memenangkan 2 paslon ini, tapi untuk melihat kabupaten kita lebih baik. Itu tujuan utama kita. Itu tujuan utama kenapa kita mengambil tanggung jawab. Itu tujuan utama kenapa kita mau ikut serta menjadi relawan, menjadi tim dan mendukung paslon yang kita cintai. Karena kita ingin melihat kabupaten kita menjadi kabupaten yang lebih baik. Kita ingin melihat anak-anak kita punya masa depan yang lebih baik. Karena pemimpin yang mampu bekerja dengan hati, bukan untuk kepentingan pribadinya, tapi untuk kepentingan mereka. Itu titipan dari saya yang masih muda dan adik di tempat ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang tulus buat semua keluarga di tempat ini. Kami titip nama kami. Kami titip Simon, Petrus, Matius, Simon, Petrus, Kamasi, Pak Adrigaru, Yonatan, dan Pak Budi, dan seluruh tim yang bekerja dan seluruh partai politik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Shalom, berkati kita semua. Sebentar. Terima kasih kepada Bapak calon Wakil Bupati Sumber Timur, Bapak Yonatan Hani, yang sudah menyampaikan bahwa dengan antusias Bapak Ibu, saudara-saudara keluarga besar Prekilim Batu yang menyambut kami, disitulah yang membuat kami tidak akan lupa diri. Terima kasih Pak Yonatan. Gibrannya Sumber Timur, Kalau ada yang lebih ganteng dari Gibran, buat apa pilihan lain lagi? Ya, kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu dan Saudara. Berikut
kita akan dengar dari calon Bupati Sumba Timur, Baik. Bapak Umbu Lili Pikuali. Waktu dan tempat saya berikan. Nyala Bapak Prabowo. Menyala, Bang. Menyala Prabowo. Nanti tinggal goyang ang wala tuyo. Padahal ada apapun yang nagawin Pak Gibran doa. Biasa kalau sudah panggil kalau itu berkampanye ke Pilpres. Maju naik ke bawah tinggal goyang semua. Jadi baik, selamat malam, salam sejahtera buat kita sekalian, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kasih Bapak calon Gubernur NTT Bapak Simon Petrus Kamlasi. Yang saya hormati pula Bapak Andres Garu selaku calon wakil gubernur. Adik saya Pak calon wakil ya, Gibran. Agak sedikit dari Gibran ya. Ini saya kalau kelewa sendiri keliling kampung itu sampai di rumah-rumah di kampung ada kurang juga ya. Tapi ada lo yang minta calon wakil parah ya. Dalam ini calon wakil Pak parah kan yang banyak di ibu tahu-tahuin ibu ngomong-ngomong tidak salah juga pilih wakil kalau ya. Yang saya hormati pula Pak Ketua Tim Pemenangan senior saya Bapak Dr. Andus Gideon beliau sekarang saya lihat lebih cerah mukanya daripada masih menjabat masih menjabat berterus sekarang ini plong betul nih. Yang saya hormati pula Ketua Tim Pemenangan Pandawai nama monggo Bapak Filipus ya, saya punya ayah Bapak Sipri, saya punya Tuya kakak adik anggota DPRD yang baru saja dilantik dari PKB, Nasdem dan Golkar yang hadir kesempatan malam hari ini. Para pengurus partai, ketua partai PKB tadi yang hadir, PSI yang hadirnya selamat malam. Bersama partai Golkar dan partai-partai pengusung lainnya yang saya tokoh-tokoh masyarakat, ketua tim pemenangan kelurahan Kawang ya, yang hadir. Amai nomor rambung jangan otomatis Indo singkatnya hadir sekalian yang hormat saya kasih. Pada tempat pertama saya patut menaikkan syukur pada Tuhan boleh bertemu dengan keluarga besar Prai Kilimbatu, Kawangu dan sekitarnya dalam pertemuan malam hari. Pertemuan sangat bermakna buat saya. Karena apa? Karena saya tidak bayangkan begitu meriahnya penyambutan tadi ya. Dari masuk kami di Hudung Burung sudah konvoy ya, begitu panas hingga Pak mainin Anda di bawah. Tapi tidak surut juga ini milenial untuk kawal kan. Datang ke sini lagi sudah selisih berapa jam? Mana ya? Jadi kalau orang bilang ada yang ragu lagi di Kawangu atau di Pandawai, saya pengalaman 2020 beda jauh ini hari ya. Malia ya. Apalagi malam ini kami kampanye warna-warni naik Bapak Sipri karamat nah ini lah bagaimana ya? Benar yang mana ya? 2010 kalau tidak salah mungkin dengan Pak GBY MK ya. Ya apa di sini atau sekitar sini Talum ada ya? Jauh mana yang nama ya? 2015 mana yang Pak GBY yang yung Talum ya? 2020 juga nak maya yo ya? Ya pakai tahu ya bon nama perlu dari Bapak Sipri waktu itu ya? Kagum punya yung nggak ya? Hari ini hadir kalau ini etik begini ya. Tapi kenyataannya kita omong, tidak perkara ya. Jadi dukungan keluarga Prai Kilimbatu saya yakin itu menjadi warna kemenangan siapa yang akan jadi bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur di tahun 2024 ini ya. Dan hari ini terbukti
sebagian besar ini adalah kaum di atas milenial ya, milansia mungkin ya. Kalau sudah kaum lansia yang hadir, itu pemilih yang ada di rumah sebagian besar sudah di kita sudah, ya betul tidak ya. Jadi kalau penentu bahwa tadi disampaikan proyek Limbatu begitu berarti dalam menentukan siapa yang bakal terpilih bukanlah sebuah hal yang tidak mungkin. Itu adalah sebuah hal yang sudah pasti, dan kehadiran ULPIH bersama paket Bapak Simon Pet dan Bapak Andre Garu selaku calon gubernur, wakil gubernur, kami sangat mengharapkan dukungan ini bisa terjadi dan 2024 menjadi warnanya kami ya. Bapak Mama dan hadirin sekalian yang saya hormati, saya kasih malam ini kita hadir bersama dengan paket calon gubernur. Bagi kami dan kita semua masyarakat pasti menjadi hal yang luar biasa. Begitu luangnya waktu yang diberikan dari siang sampai dengan malam hari. Kita tahu ini wilayah kalau hanya keliling Nyunggang Neri Buyon, keliling Sumba Timur ini 22 kecamatan jadi Mahalai ya. Jadi ini Bapak ini harum ini adalah harum Mamelakau keliling selatan ini, dan itu harus berhari-hari. Apalagi selain calon gubernur, wakil gubernur 22 kabupaten kota di NTT. Kalau hari ini proyek Limbatu mendapat waktu untuk bertemu dengan salah satu calon gubernur, ini sebuah hal yang luar biasa buat Limbatu ya. Terima kasih. Apalagi tadi sudah banyak disampaikan, mereka bukan orang baru di pemerintahan, bukan juga orang yang baru mau berbuat untuk daerah ini. Sudah banyak hal yang dilakukan. Mari kita dalam menentukan pilihan, kita betul-betul melihat bahwa figur-figur yang sudah punya jejak tapaknya di daerah ini wajib juga untuk kita usung untuk bagaimana mereka bisa berlaga dan memenangkan pertarungan ini. Dan juga tadi salah satu kita sampaikan juga, beliau ini adalah seorang militer, ya, jenderal ya kan, nama Ninja Yohnya telah bau ada pangkat tertinggi jabat di nama Bunga ya, bunga di bawah Ninja Yoh, ini lebih bintang ini ya. Jadi waktu bang polisi menyuma ya kau, nah ini juga harum, nama mai pangkat gagal ini ya. Pani bang menyum, ada tim, ini jenderal nang polisi menyum nama yang akan bisa membela juga kalau sampai ada hal yang kurang baik lakukan ya. Ini pesan untuk kita karena banyak ini di beberapa tempat uang yang pertemuan ini mau pertemuan tanding adalah apa ya. Ini pun nama tuan yang dari Pindu Harum ini bukan nama Wiwi ini ada di wilayah dari Himalaya ya. Jadi Baang yang mau tunjukkan ini nama yang bintang ya. Yakin saja pasti gangguan-gangguan yang lalu tidak akan terjadi ya. Jadi yakin menang itu tidak akan terjadi ya. Jadi baik, malam ini saya bersama Adi Buyon datang di keluarga besar di proyek Limbatu. Kita wajib menyampaikan secara langsung secara pribadi, kan kita tidak ingin juga keluarga-keluarga terdekat di sini justru hanya tahu majunya ULPIH kita dan lebih beliau menyumbang ya. Kita di Facebook kawan. Paling tidak kami harus menyampaikan secara langsung ya. Dan untuk itu juga kami juga harus mampu menyampaikan bahwa mendukung kami tidak hanya berangkat dari niat kami pribadi. Ada dukungan partai yang kami rasakan cukup besar yang kami dapat. Tidak sama pengalaman yang lalu. Nyoba aku maju ini lebih nanti dalam buat ada partai mendukung ya. Lawangnya lebih apa-apa duanya walau buat ada partai yang mendukung. Ini kita kaku dari juta ya. Nah. Dan kekalahan itu yang lalu juga dia mati dari Biombo ke nama tak permukaan yang yang ketua tim dia menjadi calon wakil bang ya. Jadi ya kawan jenderal malah nyongga nabi jinanya pading mana ya. Karena ketua tim pemenang kabupaten juga yang lalu payona. Jadi di mana apa punya di senior punya di pagi di nama nama
Tetapi kalau malam hari ini beliau sudah duduk dengan kita, masih ragu tidak? Ya? Masih ragu? Yakin? Menyala? Pasti menyala? Dan dukungan tidak hanya dari para tokoh ini, dari kita juga semua. 7 partai yang mengusung kami itu adalah hal yang luar biasa. Penentuan sebagai siapa yang diusung oleh partai tidak semata-mata Pandawai menyala abangku lembu talora. Ya, ada proses yang kami harus lalui. Hari ini 2024, proses penentuan calon khusus kami di Partai Golkar, Bahina pada pindah 2020 nama 8 ya. 2021 sudah rekrut pencalonan. Ya, dievaluasi di 2022, 2023. Kerja atau tidak dipilih yang lalu sebagai kader partai baru diputuskan pantas atau tidak diusung sebagai calon bupati wakil bupati. Dan proses kami jalani secara alami. Tidak ada dalam posisi itu untuk bagaimana menyingkirkan orang lain dan ada yang juga istilah kemudian lingkungan namanya ini nama tikam wilayah iya bagi teknologi Facebook bapak ramai ini nama partai Gerindra ini ya, ini kita paramban, bupati presiden ya. Jadi mau proses ini lah partai Gerindra alamiah ya. Kita mendaftar, kita mengikuti seleksi, kemudian juga mungkin di situ ada tahapan penilaian layak tidak kader ini dalam kontribusi pada partai. Saya dalam pemilihan presiden yang baru-baru ini khusus di Kabupaten Sumba Timur, saya adalah ketua tim pemenangan Prabowo Gibran. Koalisi beberapa partai, ada 7 atau 8 partai, dan menang partai Gerindra Pak Prabowo. Jadi pantaslah kalau dalam usulan Gerindra mempertimbangkan saya, kami pakai ULPIH untuk diusung dalam pilkada Sumut. Jadi tidak ada yang kami sengaja untuk gagalkan seperti ada beberapa pernyataan statement di media sosial. Ya, jadi patut kami menyampaikan ini kayak bahaya itu menyinggung juga ini naik amat ini beliau ya bahwa kami yang hadir ULP ya betul-betul ingin mengikuti proses ini secara fair saja, secara sportif saja supaya kami meyakini hasil yang baik itu akan dicapai kalau kita melalui sebuah proses yang juga baik. Ya begini aja ya begini kita ingin itu. Karena apa? Kita maju dan ikut bertarung dalam pilkada tujuannya satu saja. Ya, kami hanya ingin untuk bisa menjadi bagian yang memberikan nilai tambah buat daerah. Saya pribadi ikut pilkada, saya ikut saya punya ayah Bapak Giri. Ya, 2015 beliau ajak saya ikut masuk sebagai calon wakil. Awalnya saya tolak. Karena apa? Saya tahu ada konsekuensi berat sebagai seorang aparatur ikut dalam peralatan pilkada. Tapi kemudian terakhir beliau panggil saya satu kata saja bilang saya mau ajak kamu untuk pelayanan. Ya, saya tidak bisa alasan apa. Siap kamu. Hal yang punya gubernur ucap siap. Ini dulu dikurasi. 2 minggu saya tidur di rumah. Ya, karena ada konsekuensi lain yang cukup berat yang harus saya lalui. Ya, tetapi niat ikut dalam peralatan ini tidak bisa juga saya kesampingkan karena apa? Satu, pelayanan. Jadi itu juga yang menjadi dasar alasan Adi Mulyono ikut juga dalam peralatan pilkada. Karena melat nomor kurang lainnya. Ini mana pada terpilih kejadian Kopeteo. Ya, 2 periode sekarang masuk periode ketiga. Jadi benar rasanya nuna nabi Nawang Bogu nanti mana berusaha untuk tampil di peralatan pemilihan legislatif sudah sih. Tetapi itu dikorbankan karena apa? Karena tadi karena Pak MC juga ini negara memberi ruang pada kita siapa saja ya untuk ikut berkontribusi dalam upaya membangun daerah ya, dan kami pakai kesempatan itu kami nyatakan siap ikut sebagai calon bupati wakil bupati supaya memberikan pilihan juga pada seluruh keluarga di Praikil Bati. Menyala. Hal yang berikut juga yang menjadi harapan kami. Kami tidak hanya berangkat dari niat untuk ikut peralatan, tetapi ada mimpi-mimpi kami juga, ada visi juga yang kami lihat yang bisa dilakukan untuk daerah ini. Tetap karena aman yang agak ya. Saya rasa itu bagian
bagian dari upaya kita mencari solusi. Banyak persoalan-persoalan mendasar yang sebetulnya bisa kita tindak lanjuti dengan segala sumber daya yang juga mungkin yang juga kita miliki. Terkadang ada sumber daya tetapi kita salah memanfaatkan. Kita punya potensi yang besar di wilayah kawan, ya. Kakak yang menawai, aku lalu menawai nama kami juga, nawailah bendungan Kabaniro, nawailah bendungan Laut Tembaka. Di mana ini adalah apa-apanya mendengar nawai, ya. Saya rasa upaya-upaya mencari solusi seperti itu harus dilakukan. Puluhan tahun itu lahan terbengkalai, hampir 25 hektar, ya. Tetapi karena baru juga malam ini kita mendapatkan informasi seperti ini dan pada yang lalu juga kami sudah dapatkan. Saya yakin kalau yang dulu bisa, kenapa sekarang tidak? Ya, itu saja nanti menjadi pertanyaan bagi kita semua. Dan cara-cara itu bisa kita pakai karena apa? Kami punya pengalaman. Saya cukup lama di PU, saya juga pernah wakil bupati, ya, Adi Buyon juga sebagai anggota DPRD, pasti punya cara dan solusi-solusi terbaik untuk menjawab persoalan-persoalan mendasar di Sumba Timur ini. Tidak hanya sebatas di wilayah Prekil Batu kawan. Seluruh Sumba Timur ini punya persoalan yang sama. Dan kami dalam niat kami ikut ini, kami ingin potensi-potensi baik itu kami ingin kembangkan untuk apa? Untuk kebaikan masyarakat di daerah ini. Dan Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, pada malam ini juga patut kami menyampaikan terima kasih atas segala hal yang melalui banyak proses sampai dengan malam hari kami lewat. Ya, tidak gampang memang maju dalam perhelatan pilkada ini. Ya, saya bersama Adi Buyon juga bukan siapa-siapa. Tetapi dalam beberapa momen kami merasa mendapat dukungan yang sangat besar. Dan dari dukungan yang dilihat itu juga bisa memberi gambaran kepada siapa saja, entah kawan atau juga pihak lawan, bisa mengetahui bahwa kekuatan ULPIH yang didukung oleh seluruh keluarga besar yang ada di sini, kami cukup mendapatkan respon yang sangat besar. Pertemuan kemarin tanggal 29 itu luar biasa. Saya yakin dari Prekil Batu pasti rombongan yang tidak putus-putus juga yang hadir di sana, ya. Luar biasa sekali, ya. Dan dari siang sampai malam tidak berkurang masa yang hadir. Saya pribadi siang saat kita melihat posisi lapangan itu, ya, ini bisa penuh tidak. Kalau ada orang pasti, tapi lapangan ini bisa penuh atau tidak masih menjadi pertanyaan sampai dengan hari pelaksanaan. Saya sehari sebelumnya masih minta supaya geser lagi itu tenda ke ampun lalu kelihatan luas di bagian depan. Tetapi kawan juga bilang tidak, kita yakin ini wadah. Ya, saya juga lebih mencintai dua yang nyuruh bila akun palsu, ya. Ruangan ini LPIH, ya. Orang akan goreng garing sudah. Ternyata luar biasa, lapangan tidak mampu juga kampung itu mas, ya. Dan tidak berhasil. Saya yakin yang hadir di tengah pasti Prekil Batu ada di dalam, ya. Pasti, ya. Jadi kita juga pikir ini, wah ini kalau sampai ada pertemuan lagi, kita mau tes gelombang lagi. Bisa kasih penuh tidak, ya? Bisa? Bisa? Tidak bosan? Tidak? Ya, kita juga ragu. Kemarin kejadian di Bapak nama Publikus gabungan yang di Pangan, ya. Kalau lapor nama Puro lebih pemalu dua kita, ya. Target kita 3.000, mungkin yang turun ada 7.000, ya. Bagaimana mau tidak rata memang ini kan, ya. Tapi juga tidak membuat orang kecewa juga nih, tidak merongku, ya. Juga kecewa kita lebih dalam berkulu, dia tidak merongku, pemahagi bertemuan yang tidak menganggap, dan ini buat itu, ya. Malah wadah di Panduang mau menyuruh pemahagi, ya. Ini mau begini dengan pertemuan ini, juga Panduang mau mengaku, ya. Tapi saya yakin bukan karena itu, ya. Siap atau tidak kami sebagai kandidat bersama tim itu pasti dimaklumi, karena mengurus orang dalam jumlah seperti itu bukan hal yang gampang, ya. Pasti ada kekurangan.
Tetapi yang kami syukuri adalah tidak ada yang komplain. Karena merasa apa? ULP yang kami punya, kurangnya dia, kurangnya kami juga pasti. Ya? Saya yakin kerjasama seperti ini yang kita butuhkan. Kami mengharapkan betul dalam segala keterbatasan saya bersama Haji Mulyawan, Ta'amam, Inang, Udakuru, Mulyawan, ya, kita semua. Mari kita lihat sisi kurangnya kami di mana. Kalau ada titik yang tidak bisa kami jangkau secara pribadi saya dan Mulyawan, dan bersama tim yang ada di Padawai, yang ada di Kawang, tidak ada, kita saja semua yang ada di sini. Harus menjadi tim keluarga buat bagaimana proyek Limbatu ini telak untuk menangkan ULP ya. Ya, bisa ini? Ya, karena kami terbatas, kami punya kekurangan, kami punya energi tidak terlalu besar untuk jangkau semua. Tetapi kalau kita Ini Ati Lobo stay terus dari tadi Ati Lobo. Menyala Ati Lobo. Apapun yang terjadi di Padawai, apapun yang terjadi di sekitar proyek Limbatu, pasti keluarga yang ada di proyek Limbatu akan terbantu. Ini memang yang terjadi. Jadi baik Pak Mama dan saudara sekalian, saya rasa ini saja hal-hal yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak atas segala yang boleh terjadi sampai dengan malam hari. Kami tetap mengharapkan kebersamaan sampai tanggal 27 November dan kalau Tuhan berkenan lewat 27 November juga kita tetap bersama. Bisa Imam? Ya? Bisa? Menyala terus? Tetap menyala? Sekian, terima kasih, salam sejahtera buat kita sekalian. Salam. Terima kasih kepada Bapak Bupati seperti Bapak Uli Wali yang sudah menyampaikan berbagai hal tentang proses di partai politik sehingga mendapat keputusan partai untuk mengusung paket ULPH ini. Di sisi lain juga paket ULPH tidak menginginkan Bapak Ibu saudara-saudara untuk mendengar kabar atau melihat, tapi hadir dan ingin bertatap muka langsung untuk menyampaikan permohonan dukungan dan doa pada tanggal 27 November 2024 untuk kita satukan pilihan hanya kepada paket ULPH dan paket siaga. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu dan saudara. Bapak Ibu, semua hal yang kita sudah dengar bersama pada malam hari ini, tentu kita menyadari bahwa masih ada keluarga kita, kerabat kita, kenalan kita maupun tetangga kita yang tidak sempat bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Biarlah dalam kebersamaan kita pada malam hari ini untuk kita menjadi tim keluarga, kita bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara kita yang tidak ada bersama kita pada malam hari ini bahwa ada permohonan dari paket ULPH dan paket siaga pada tanggal 27 November 2024 untuk kita satukan pilihan kita hanya kepada ULPH dan paket siaga. Yakin? Siap kita sampaikan? Siap kita jadi tim keluarga? Terima kasih banyak. Anu buah mabino mengganap babutan anu waktu lihingay. Kang manakadun na puya warguin na bahabar na luar na tabawiling na partai na kandidat maupun tim. Hamangkay. Damang artinya dengar nama lawan yang lama ni koi Bapak Sipri. Na rukun na kurang pok na karang pemajaran. Nama dia harang rukun na dia dulu lapilu na perai Limbatu iya. Maka wan bagian na kahil pikorong mula mata pikoita ka yung takata burung labang ikati utong lalima. Maka panggali panundo lang lipatua makinadun lakali pinambuhan na mandali jalamat tulang anap rehinaw. Wada may paket ULPH ang paket siyaga. Lakangan dokumulpi ulang-ulang hong-hong dorata dokumulpato kanina na lima na bahala lawi na bayawan. Nagkikinawa ko abot na jalapan dula ka lutok ay ngobo abot na jalaliti ginawa tuloy di pagkahili ko. Hoy! Kaya!
Iya. Oh. Siaga Sumba Timur, Rek. Siap. Siaga Sumba Timur. Siaga Sumba Timur. Siaga Sumba Timur. Terima kasih banyak. Iya. Jadi baik Bapak Ibu, semua hal yang menjadi pertemuan kita pada malam hari ini boleh berjalan dengan baik dan lancar bukan karena atas kemampuan dan kehebatan kita sendiri, tapi karena Tuhanlah yang selalu berkenan hadir, menjaga, melindungi kita sehingga boleh selesai dengan baik. Untuk itu, karena kita sudah bukanya dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Saya minta salah satu dari yang mutabir Bapak Pendeta, Bapak Pendeta Niko. Terigu. Ya. Dengan hormat kepada yang mutabir Bapak Pendeta Lukas untuk memimpin kita dalam doa menutup seluruh rangkaian acara pertemuan kita pada malam hari ini. Pada Bapak, waktu dan tempat saya berikan. Ya. Sekaligus dengan doa Santa Malapasang. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami puji, yang kami sembah di dalam nama anak Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada Tuhan.